Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Kisunda, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala SMTV. Dan seperti biasa pemirsa, kalau untuk Balai Sawala saya sudah tidak sendiri ya. Di studio sudah kedatangan narasumber yang tentunya sudah tidak asing untuk pemirsa karena beliau juga sering ya warawiri dan waktu itu juga sempat ada program dengan SMTV juga dan alhamdulillah beliau sekarang sudah menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Nah, kita akan sapa di studio sudah hadir perempuan yang cantik, luar biasa hebat dan karir politiknya juga mentereng nih. Nah, alhamdulillah sekarang beliau duduk di Parlemen DPRD Kabupaten Sumedang, tepatnya di Komisi 4 yang juga anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sumedang. Kita langsung sapa, ada Ibu Sonia Sugian. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Pipit. Alhamdulillah, cerah sekali Ibu hari ini dengan warna kuning menyala. Iya. Iya, alhamdulillah Ibu, terima kasih ya atas waktunya bisa menyempatkan hadir di studio SMTV tentunya untuk menyapa Anda pemirsa, dan beliau ini sibuk sekali, barusan sudah pulang dari Bandung ya Bu ya? DPRD Kota Bandung. DPRD Kota Bandung dan langsung menuju ke studio SMTV. Nah pemirsa, kalau berbicara mengenai DPRD tentunya tidak terlepas dari 3 tugas pokok fungsi lembaga legislatif. Di antaranya ada fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan juga fungsi legislasi. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini mengenai fungsi legislasi DPRD sesuai dengan tupoksi beliau yang duduk di Bapemperda dan juga sebagai ketua Pansus dari Raperda Inisiatif DPRD mengenai penyelenggaraan pemakaman dan juga Raperda tentang pemenuhan hak perlindungan dan juga pemenuhan hak disabilitas. Nah, ini luar biasa pemirsa karena Raperda ini merupakan Raperda yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Sumedang. Seperti yang kita ketahui bahwa Raperda itu diusulkan bisa dari pemerintah daerah dan juga bisa dari DPRD Kabupaten Sumedang sebagai lembaga yang mempunyai hak inisiatif untuk mengajukan Raperda. Nah, Ibu, ini luar biasa, temanya bagus sekali dan ini kaitan dengan Raperda inisiatif. Kalau dihitung-hitung mungkin Bu ya, antara perbandingan rata-rata setiap tahunnya lebih banyak sepertinya porsi Raperda yang diusulkan dari pemerintah daerah, dan alhamdulillah nih ini sudah ada 2 mungkin ya di awal periode Ibu Sonia masuk di parlemen langsung menjadi ketua Pansus Raperda Inisiatif. Nah, ini luar biasa. Boleh Ibu sedikit bercerita juga kepada pemirsa SMTV untuk penyampaian informasi Raperda Inisiatif DPRD ini seperti apa sih Bu? Iya, terima kasih Mbak Pipit dan juga para pemirsa SMTV di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah di DPRD Sumedang pada saat ini kebetulan saya sendiri sebagai anggota dari Bapemperda dan pada kemarin dipercaya menjadi ketua Pansus untuk penyusunan Raperda Inisiatif tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman serta penghormatan dan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak 6 bulan kami menjabat, sebetulnya ada 4 Raperda nih yang sedang disusun. Yang 2 itu dari eksekutif, Raperda tentang kearsipan dan pariwisata, dan yang 2 ini di mana saya menjadi ketua pansusnya adalah Raperda Inisiatif dari DPRD. Nah, alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan beberapa pembahasan, kemudian dari DPRD juga sudah melakukan pansus-pansus, kunjungan kerja. Dan kemarin sudah terakhir yang kami lakukan itu kami melakukan public hearing atau dengar pendapat ya, baik untuk Raperda penghormatan disabilitas maupun untuk penyelenggaraan pemakaman, kami sudah menyelenggarakan public hearing. Maksudnya apa? Supaya aspirasi atau permasalahan yang ada di masyarakat mengenai pemakaman, mengenai penyandang disabilitas dapat kami tampung dengan sepenuhnya, karena kami pun sendiri ada keterbatasan ya tentang apa saja permasalahan yang sebenarnya. Makanya pada saat itu untuk penyandang disabilitas kami sengaja mengundang beberapa asosiasi penyandang disabilitas, ada APLD, ada PPDI dan yang lainnya untuk menerima langsung
bagaimana keluhan yang mereka alami, kemudian bagaimana permasalahan yang mereka alami, sehingga alhamdulillah menjadi bahan bagi kami semua untuk semua aspirasi tersebut dimasukkan ke dalam raperda yang kami susun. Nah, begitu juga dengan pemakaman, kami mengundang beberapa kepala desa, pengelola perumahan, pengelola apartemen, dan pengelola taman pemakaman khusus. Kemarin juga sudah dilaksanakan dan alhamdulillah semua masukannya sudah ditampung oleh DPRD dan sudah dibuatkan notulensi. Iya, dan luar biasa nih pemirsa. Jadi baru saja masuk keanggotaan nih di parlemen sudah langsung disuguhkan dengan tugas ya Bu sebagai Ketua Pansus, langsung 2 raperda inisiatif. Nah mungkin kita akan pilah-pilah Bu untuk yang pertama kita akan membahas dulu mengenai raperda tentang pemenuhan hak disabilitas, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Nah ini Bu, seberapa urgen sih Bu untuk di Kabupaten Sumedang, khususnya perhatian gitu ya dari DPRD mengenai kaum penyandang disabilitas, dan apakah Sumedang ini sudah bisa dikatakan sebagai kabupaten yang layak Bu untuk para penyandang disabilitas, seperti apa? Iya, untuk raperda penyandang disabilitas kemarin kami sudah menyusun beberapa poin, beberapa pasal-pasal yang kami rasa di dalam rancangan peraturan daerah yang kami susun itu sudah menyangkut secara keseluruhan. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa raperda tentang penghormatan dan pemenuhan hak disabilitas ini adalah ada surat edaran dari Kemendagri supaya Kabupaten Sumedang itu membuat perda mengenai pemenuhan hak disabilitas, dan kita juga merujuk kepada beberapa peraturan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak gitu ya. Kita combine-kan semuanya. Nah, hal ini penting untuk dibuatkan raperda karena seperti yang kita ketahui, alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberikan fisik yang normal ya. Kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita pun tidak bisa memandang sebelah mata terhadap rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan. Bukan keinginan dari mereka untuk memiliki keterbatasan tersebut, tetapi ini adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang memang harus kita terima dengan ikhlas. Nah, dalam hal ini memerlukan banyak perhatian dari pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana pemenuhan hak untuk disabilitas dan penghormatan untuk kaum disabilitas. Karena jangan sampai kaum disabilitas itu ada stigma ya, merasa diasingkan atau merasa dikucilkan di lingkungannya. Apalagi dengan keterbatasan yang mereka alami. Makanya di dalam raperda ini disusun bagaimana penghormatan terhadap disabilitas, bagaimana pemenuhan haknya, baik itu hak kesehatan, hak politik, hak pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa cukup lengkap lah dalam hal ini. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Sumedang ini banyak kaum disabilitas yang terdaftar di Dinas Sosial. Dan itu memerlukan perhatian dari kita semua. Termasuk juga salah satu kemarin yang menjadi salah satu tuntutan dari mereka itu adalah bagaimana mereka bisa memperoleh akses di pusat-pusat perbelanjaan, di tempat-tempat umum gitu ya, di jalan raya untuk akses disabilitas. Dan itu juga sedang diupayakan ya Bu. Apalagi untuk kaum penyandang disabilitas ini kan bisa dibilang kaum minoritas yang termarginalkan begitu. Kadang orang bisa menganggapnya sebelah mata begitu. Kemudian juga rata-rata mendapat perlakuan diskriminatif seperti yang tadi Ibu sampaikan begitu. Kalau kaitan dengan raperda penyandang disabilitas ini Bu, kepastian jaminan kepastian hukumnya seperti apa Bu? Karena kan kita ketahui bahwa kadang ada pelecehan seksual, kemudian juga eksploitasi, terutama untuk kaum disabilitas yang terhadap anak dan perempuan nih Bu. Rata-rata kasus yang terjadi di lapangan seperti itu. Apalagi yang kita ketahui bahwa data yang seperti Ibu tadi sampaikan di Dinas Sosial itu hampir 1.400 lebih Bu. Ternyata lumayan cukup banyak ya di Kabupaten Sumedang. Dan mungkin itu menjadi salah satu faktor urgen ya Bu, urgen dibuatnya raperda seperti ini Bu. Untuk jaminan kepastian hukumnya seperti apa Bu yang untuk kaum disabilitas? Jadi di dalam raperda ini juga salah satunya disusun bagaimana hak untuk pemenuhan hukum untuk kaum disabilitas. Karena sering saya dapati, saya sendiri
yang sering turun ke lapangan mendapati bahwa ada beberapa kasus pelecehan seksual terhadap anak yang karena dia disabilitas, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa melaporkan, yang akhirnya sudah dia mengalami disabilitas sensorik, kemudian dia pun juga mengalami disabilitas mental. Seperti itu. Nah, hal ini juga ditekankan di dalam salah satu pasal bahwa untuk kaum disabilitas mempunyai kepastian hukum apabila mereka mengalami hal tersebut, baik pelecehan seksual dan lain sebagainya, maka kami sudah menyediakan ada pendampingan. Termasuk juga kami mengusulkan bahwa di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, dan tingkat pengadilan itu diberikan pendampingan untuk kaum disabilitas, untuk translatornya. Karena tidak semua orang bisa memahami apa yang mereka sampaikan, terutama untuk tunarungu dan tunawicara ya. Tetapi ada translate yang bisa membantu apa yang mereka sampaikan, sehingga mereka bisa menyampaikan keluhannya atau apa yang dialaminya secara jelas. Iya betul, karena penyandang disabilitas ini beragam ya Bu, yang tadi Ibu sampaikan. Betul. Jadi tidak hanya keterbatasan fisik, tetapi juga ada yang memang secara mental juga ya Bu yang mengalami keterbelakangan. Nah, kalau selain itu Bu, selain tadi kepastian hukum, kemudian ada jaminan untuk aksesibilitas fasilitas publik juga. Kalau untuk pemberdayaan nih Bu, secara kan kita tahu juga bahwa untuk pemenuhan kebutuhan disabilitas sehari-hari juga tetap mereka Bu butuh makan. Sementara kan rata-rata di perusahaan ini jarang ada yang mau mempekerjakan kaum disabilitas. Nah, apakah untuk kepastian pemberdayaan kaum disabilitas ini seperti apa Bu? Diatur juga dalam Raperda ini? Iya, betul. Di dalam Raperda ini juga diatur bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sumedang, baik itu swasta maupun BUMD ya, untuk memperkerjakan kaum disabilitas sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya, untuk misalnya tunadaksa ya, yang tidak bisa berjalan, tetapi motoriknya, kemudian IQ-nya itu normal ya, normal gitu ya, itu supaya diberikan kesempatan, bahkan diharuskan untuk diberikan kesempatan untuk diterima. Termasuk untuk tes CPNS juga bisa. Betul, tes CPNS. Kemudian kemarin lebih ditekankan kepada untuk perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Sumedang seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan atau yang bisa mereka lakukan. Sebagaimana yang kita ketahui, ragam disabilitas itu kan ada ragam disabilitas fisik, ada ragam disabilitas intelektual, ada ragam disabilitas sensorik, dan ada ragam disabilitas mental. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, terkait dengan pemberdayaan, bahwa saya alhamdulillah selalu menjalin silaturahmi dengan beberapa asosiasi disabilitas yang ada di Kabupaten Sumedang, dan yang terdekat sendiri mungkin karena saya tinggal di daerah barat ya, di Tanjung Sari. Alhamdulillah ada SLB Negeri Raharja, Kecamatan Tanjung Sari, di mana saya juga turun langsung untuk memberikan pelatihan dan pemberdayaan untuk anak-anak SLB. Anak-anak SLB. Salah satunya adalah dengan membuat handicraft dan membuat kain ekoprint. Kain ekoprint ini seperti ini yang saya pakai nih. Nah, ini kerudungnya juga. Seperti ini. Ya. Jadi kain ekoprint ini adalah semuanya dibuat dari bahan alami, non kimia. Motifnya ini dari daun-daunan. Ini ada dari daun jati, kemudian ada dari daun daun kupu-kupu, ada macam-macam deh pokoknya. Semua jenis daun diolah, kemudian ditempel-tempel, dan itu dikukus ya, akhirnya di steam seperti itu, dan akhirnya menjadi sebuah motif karya, yang bagus ya, menjadi karya seni yang bagus, dan ini langka. Ekoprint ini mempunyai keunikan karena untuk membuat motif seperti ini tidak akan bisa, karena semua natural, by alam semua. Gitu. Dan pasti setiap hasilnya tuh berbeda ya Bu ya, tidak akan sama. Begitu, dan salah satu penghargaan untuk mereka, kebetulan kain ini saya tunggui untuk pembuatannya, itu yang bikinnya juga anak-anak yang tunarungu, yang tunawicara. Seperti itu saya tunggui bagaimana mereka berkreasi, bagaimana mereka punya ide sampai selesai, dan akhirnya saya beli sebagai penghargaan pada mereka bahwa dari hasil kreasi mereka ternyata bisa menghasilkan uang. Bernilai ekonomis ya Bu ya. Nilai ekonomis, sehingga merasa senang gitu mereka. Dan saya harapkan juga
SLB-SLB yang lain bisa melakukan apapun judulnya, baik itu ekoprint Iya, atau kegiatan yang lain untuk melatih anak-anaknya atau siswanya dan bisa menghasilkan nilai yang ekonomis. Iya, betul. Dan tentunya juga nih pemirsa SMTV untuk para kaum penyandang disabilitas seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Sonia bahwa di SLB itu ya Bu sudah ada pemberdayaan atau pelatihan-pelatihan dan juga diberikan pendidikan vokasi begitu ya, keahlian-keahlian khusus agar mereka juga bisa berdaya saing sehingga dapat memiliki kemampuan atau keahlian khusus untuk bisa membantu kehidupan ya Bu ya, karena kan tidak selamanya nanti bisa bergantung dan memang dituntut untuk bisa mandiri layaknya seperti orang kita kebanyakan. Dan tentunya dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melalui Raperda inisiatif ini memperhatikan betul seperti apa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan secara regulasi, kemudian kepastian jaminan hukumnya juga sedang diatur. Nah, ini Bu, kalau untuk pembahasan Raperda ini kan tadi yang disampaikan Ibu bilang juga ada keterlibatan, peran serta dalam masyarakat. Seperti Ibu tadi sudah ada public hearing dan sebagainya, begitu. Nah, seperti apa ya pemirsa SMTV yang dilibatkan? Karena untuk tujuan pembentukan Raperda inisiatif ini tidak hanya untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan kemandirian masyarakat, dan tidak hanya kepentingannya untuk anggota parlemen saja, begitu ya, tetapi tujuannya untuk masyarakat. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, akan kita bahas seperti apa sih peran serta masyarakat yang dilibatkan dalam pembentukan Raperda ini. Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya saya masih bersama dengan Ibu Sonia, anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang juga Ketua Pansus dari Raperda Inisiatif DPRD. Nah, ini ada 2 Raperda pemirsa yang dibahas pada malam hari ini. Yang pertama ini yang sedang kita bahas mengenai Raperda tentang disabilitas, bagaimana pemenuhan hak-hak dan juga perlindungan ya terhadap kaum disabilitas. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Sonia, luar biasa, ini juga sedang dalam pembahasan dan sudah dalam tahapan public hearing ya. Ini juga melibatkan masyarakat. Nah, Ibu, seperti apa sih Bu peran serta masyarakat yang dilibatkan dalam pembuatan Raperda ini selain tadi yang Ibu sampaikan untuk meminta aspirasinya, begitu mungkin ada sharing informasi, kaitan juga ini kan tidak hanya peran serta masyarakat tetapi ada stakeholder juga yang beberapa stakeholder yang dilibatkan. Seperti apa, Bu? Iya, betul. Jadi dari hasil public hearing dengan masyarakat, terutama dengan asosiasi dari para penyandang disabilitas, banyak sekali masukan yang kami terima. Selain dari permasalahan aksesibilitas, kepastian hukum, pemberdayaan untuk disabilitas, dan dan tentunya pencegahan ya. Pencegahan jangan sampai terjadi pelecehan-pelecehan seksual atau kekerasan terhadap anak dan disabilitas yang terjadi di daerah kita. Nah, seperti itu. Nah, kemarin sudah dibahas secara satu persatu bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut, termasuk kami juga sangat berterima kasih kepada para asosiasi yang kemarin sudah hadir, bahwa dari masukan-masukan yang mereka sampaikan itu sangat berguna buat kami. Karena kami pun tidak mengetahui sebegitu teliknya ya tentang permasalahan disabilitas, tetapi mereka, para pengajar disabilitas, kemudian para pengurus asosiasi, mereka sangat mengetahui persis bagaimana permasalahan yang ada, bagaimana kekurangan yang ada, bagaimana mungkin harapan yang mereka ingin sampaikan kepada kami, sehingga mereka pun sangat merasa senang karena mereka merasa diakui, didengar pendapatnya, dan kami semua juga sudah menampung, dan aspirasi yang mereka sampaikan sudah kami masukkan di dalam pasal-pasal di dalam rancangan peraturan daerah yang kami susun. Iya, nih kalau berbicara mengenai pasal-pasal, ini ada berapa bab dan pasal nih Bu untuk Raperda ini Bu? Lumayan cukup panjang kah? Lumayan cukup banyak ya, sekitar berapa pasal ya, saya sendiri lupa ya. Tapi memang sangat banyak, dari mulai bab pertama tentang ruang lingkup sampai terakhirnya ke penjelasan itu sampai 13 bab atau berapa ya, saya lupa pastinya. Itu sangat terperinci sekali kami susun, dan pada saat itu juga kami sudah melakukan
harmonisasi dengan Kementerian Hukum Provinsi untuk menerima pendapat, menerima masukan tentang raperda yang sudah dibuat. Kemudian kami pun dari hasil harmonisasi dengan Kementerian Hukum Provinsi juga mendapatkan banyak masukan, sehingga menjadi ilmu baru ya, menjadi temuan-temuan baru yang kami input juga sekaligus. Dan mungkin setelah kemarin pembahasan harmonisasi, kemudian public hearing, selanjutnya akan dilakukan fasilitasi dengan pihak provinsi. Iya, luar biasa. Jadi lumayan cukup panjang, makanya pembahasannya terperinci dan juga detail ya Bu ya yang disampaikan. Nih Bu, untuk targetnya nih Bu, target Raperda ini harus diputuskan nih berapa lama nih Bu untuk target penyelesaian pembahasannya? Target kita karena kemarin semua tahapan itu sudah selesai, tinggal menunggu fasilitasi dengan provinsi. Ya mudah-mudahan di bulan Maret bulan depan ya sudah bisa disetujui, ditandatangani sehingga sudah bisa kami publikasikan gitu ya. Dan harapan saya apabila Raperda ini sudah disahkan menjadi perda, kami harapkan juga dari DPRD bisa ada sosialisasi peraturan daerah pada masyarakat supaya masyarakat mengetahui peraturan daerah apa saja nih yang sudah dibuat oleh DPRD, mengenai apa saja. Apabila ada pertanyaan, kemudian ada permasalahan sehingga mereka mengetahui ada payung hukum yang melindungi mereka terkait beberapa permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk salah satunya mengenai penghormatan dan pemenuhan hak disabilitas serta pengelolaan dan penyelenggaraan pemakaman. Iya, luar biasa ini ya. Jadi bagian dari sosialisasi juga Bu kepada masyarakat yang disampaikan oleh Ibu hari ini juga, malam hari ini adalah bentuk sosialisasi kepada warga masyarakat Sumedang bahwa DPRD Kabupaten Sumedang dalam fungsi legislasi ini sudah membentuk Raperda inisiatif tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan juga ini kabar baik ya Bu tentunya untuk seluruh kaum penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Sumedang yang karena sesuai laju pertumbuhan penduduk ini kan datanya terus bertambah ya Bu ya. Terus bertambah begitu. Mudah-mudahan ini sebagai kado mungkin ya Bu ya, kado terbaik untuk kaum penyandang disabilitas bahwa betul-betul pemerintah daerah Kabupaten Sumedang concern fokus terhadap pemenuhan hak-hak untuk kaum penyandang disabilitas. Dan pemirsa nih, selain tadi untuk pembahasan Raperda yang pertama, DPRD Kabupaten Sumedang juga sama Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan pemakaman ya Bu, penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, ini tentunya kalau berbicara mengenai pemakaman gitu ya, setiap orang yang hidup, nah ini tentu akan mengalami kematian dan setelah meninggal ya pasti dimakamkan ya Bu, itu menjadi sudah hukum alamnya begitu. Dan ini Bu, kalau melihat situasi saat ini di Kabupaten Sumedang ini dari berbagai topik atau isu, kenapa DPRD Kabupaten Sumedang memilih untuk Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman ini, Bu? Apakah memang banyak masalah mengenai pemakaman di Kabupaten Sumedang? Mungkin faktor apa nih Bu yang melatar belakangi DPRD untuk mengajukan Raperda inisiatif ini, Bu? Ya, inisiatif tentang Raperda penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman ini yang pertama adalah karena dipandang perlu seiring dengan perkembangan di Kabupaten Sumedang pada saat ini bahwa penduduk semakin banyak iya. Kemudian hunian juga semakin meluas. Padat ya Bu? Ya betul, semakin padat dengan banyak berdirinya perumahan, apartemen dan sebagainya. Dan tentunya masalah pemakaman ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah karena peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemakaman itu sudah lama sekali. Itu ada diatur di dalam PP nomor 9 tahun 1987. Jadi sudah lama sekali, sudah jadul gitu ya peraturan pemerintahnya sehingga perlu kita perbaharui. Seumur Pipit Bu, Pipit 87. Oh gitu ya. Iya. Nah, sehingga dipandang perlu untuk melakukan peraturan daerah terbaru mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pemakaman ini. Iya. Nah, ini penyelenggaraan pemakaman memang menarik ya Bu. Kalau berkaca dari beberapa kasus-kasus yang ada, sering kita lihat terutama permasalahan-permasalahan di kota besar nih Bu, kaitan dengan pemakaman, banyak sekali khususnya nih untuk yang
pemakaman umum, lahannya begitu, dan juga kadang ada masyarakat yang memiliki dalam tanda kutip kekuasaan atau mungkin kemampuan dari segi ekonomi, kan mereka bikin Pemakaman sendiri. pemakaman sendiri. Nah, itu menjadi problematika ketika pemakamannya, wah, ujug-ujug ayam di tengah lembur gitu. Nah, seperti apa ya pemirsa SMTV, akan kita bahas mengenai Raperda Inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan dan juga pengelolaan pemakaman di Kabupaten Sumedang sesaat lagi setelah jeda. Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih di Balai Sawala SMTV, tentunya dalam program khusus talk show spesial bersama dengan DPRD Kabupaten Sumedang, masih dengan narasumber saya yang cantik dan luar biasa kapasitasnya. Selain beliau juga pengusaha, sekarang duduk di parlemen, luar biasa ya. Dan tentunya ini beliau adalah salah satu tokoh perempuan yang concern memperhatikan betul-betul terhadap pemberdayaan kaum perempuan, karena di kesibukan-kesibukan agenda beliau nih, pasti saya melihat beliau juga ketua KPPG ya Bu ya? Betul, ketua KPPG, ketua KPPI, dan ketua DPC Serikandi. Jadi semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Jadi kapasitasnya sangat mumpuni nih. Seneng nih saya sebagai kaum perempuan kalau bahas soal perempuan begitu ya Bu ya. Alhamdulillah, karena kalau sesama perempuan pasti yang paling mengerti apa saja ya kebutuhan perempuan, entah itu terutama kaum ibu ya Bu ya, untuk tadi pemberdayaan dan sebagainya. Nah, kaitan tadi yang pemirsa SMTV sebelum kita jeda, tadi memang dibahas mengenai selain Raperda tentang pemenuhan penyandang hak disabilitas, juga ini mengenai Raperda penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman. Nah, ini Bu, apa saja nih Bu yang dibahas ruang lingkup dalam Raperda ini? Apakah Sumedang ini termasuk salah satu kabupaten yang memang krisis dari segi lahan pemakaman atau bagaimana nih Bu? Ini yang di dalamnya apa saja nih Bu? Iya, di dalam Raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman ini banyak sekali dibahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemakaman. Dari mulai jenis pemakamannya, seperti yang kita ketahui kan ada taman pemakaman umum, taman pemakaman bukan umum, ada taman makam pahlawan, ada taman pemakaman komersial ya, seperti itu. Jadi kita bahas satu persatu. Kemudian menyikapi keadaan di masyarakat pada saat ini, bahwa salah satunya dengan banyak berdirinya perumahan-perumahan dan apartemen, terutama di wilayah barat ya, di wilayah Jatinangor, Tanjung Sari, Cimanggung, itu tentunya menjadi permasalahan baru mengenai pemakaman. Ya, padahal sudah diatur dalam undang-undang bahwa bagi pengembang perumahan harus menyediakan lahan sebanyak 2% dari luas lahan yang mereka kelola yang diperuntukkan untuk pemakaman. Yang artinya apabila ada warga perumahan tersebut yang meninggal, maka jangan sampai nanti dimakamkan di tempat pemakaman umum yang ada di daerah tersebut. Ya, ini terjadi ada di beberapa desa, ya, ada di beberapa desa di Kecamatan Jatinangor, bahwa pemakaman umum di desa tersebut ternyata banyak dihuni oleh jenazah-jenazah yang meninggal dari warga perumahan, seperti itu. Sementara yang warga asli sekitar ini merasa nanti kata kita nggak kebagian lahan, nggak kebagian tempat. Ya. Nah, sehingga ini menjadi permasalahan. Malah sempat juga ada waktu itu saya menyaksikan sendiri, sudah ditandu, sudah dibawa, tetapi ternyata ditolak. Tidak boleh dimakamkan di situ. Tidak boleh dimakamkan di situ karena ini adalah pemakaman yang khusus untuk warga desa sekitar, tersebut. Nah, secara kemanusiaan kita kan tidak mungkin menyuruh pulang lagi mayat yang sudah dibawa ke sana ya. Otomatis ada kebijakan. Nah, tetapi ke depannya ini perlu dibuatkan aturan bahwa apabila ada warga dari sebuah perumahan atau apartemen yang meninggal, maka dia harus dimakamkan di tempat pemakaman yang sudah disediakan secara khusus, seperti itu. Nah, begitupun dengan apartemen dan pemakaman-pemakaman yang memang sekarang ada. Nah, karena untuk pemakaman tersebut kita atur juga bukan hanya lokasinya, tetapi juga kita harus
mengandung unsur estetikanya. Mhm. Jangan sampai di depan pusat perbelanjaan, Iya, ada sampingnya makam. langsung pemakaman, kan Iya. nggak lucu juga gitu Iya, ya, seperti betul. itu. Jadi lokasi-lokasi yang diperuntukkan untuk pemakaman itu harus memperhitungkan pertama jarak, yang Jarak. kedua juga Hmm. estetikanya, supaya pemakaman itu, area pemakaman itu tidak terkesan serem gitu ya. Betul, iya. Sehingga pohon-pohonnya pun ditanam dan ditata, dan sekaligus juga itu sebagai fungsi ruang terbuka hijau, seperti itu. Nah, kemudian juga akses ya, akses bahwa lahan pemakaman tersebut harus mengandung akses, artinya jangan sampai menuju ke pemakaman tersebut jalannya licin, belum diplester, Iya. sehingga nanti yang menandu jenazah juga takutnya Betul. terpleset atau seperti apa. Termasuk juga di area-area pemakaman itu harus disediakan akses untuk kaum disabilitas. Ya, artinya apabila ada kaum disabilitas sama kursi roda, ada akses yang bisa dilalui. Iya. Seperti itu. Dan ini juga betul menjadi salah satu fokus juga ya Bu ya untuk pengelolaan pemakaman ini di Kabupaten Sumedang. Nah, ini Bu, apakah di Kabupaten Sumedang misalkan sudah ada pemetaan kaitan dengan tata ruang untuk penempatan lahan-lahan yang ini memang khusus nih lahan-lahan untuk pemakaman. Nah, itu seperti apa Bu untuk pemetaan ketersediaan lahan di Kabupaten Sumedang? Ya, kemarin ketika kami membahas tentang raperda ini, kami juga mengundang dari beberapa SKPD terkait, baik itu dari PU, kemudian dari DLHK, kemudian dari BKAD, dari Dinsos ya, sehingga kami pun banyak memberikan masukan. Untuk masalah penentuan pemakaman ini juga harus tetap berpatokan kepada RT/RW ya. Iya, betul. Kepada RT/RW bagaimana tata ruang yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, tetapi yang agak sulit adalah bahwa ketika pemakaman itu sudah ada sebelumnya dan semakin meluas seperti itu. Nah, kemudian juga beberapa hal yang kemarin menjadi permasalahan itu bahwa di Kabupaten Sumedang ini kita tidak mempunyai SKPD khusus atau dinas tentang pemakaman. Oh iya, betul, Ya, leading sektornya. kalau itu berarti di bawah mana? Nah, kalau di Kota Bandung atau di kabupaten ada kota ya, Bu, yang ya? lain itu ada dinas Betul. pemakaman dan pertamanan. Tapi Iya. untuk di Kabupaten Sumedang tidak ada dinas pertamanan. Beberapa waktu yang lalu itu sempat ada di DLHK. Dulu iya. BLH ya, Badan Lingkungan Hidup. Sekarang DLHK. Iya. Ada di DLHK di bidang pertamanan dan pemakaman, tetapi nomenklaturnya itu sudah tidak ada sekarang. Nah, sehingga kami dengan bagian hukum juga kemarin dalam raperda membahas bahwa harus dimunculkan lagi nomenklatur yang khusus bidang tentang pemakaman di Dinas Lingkungan Hidup. Iya, karena betul. kemarin sepakatnya digabungkan di DLHK, sehingga itu harus dimunculkan kembali bidangnya dan harus diaktifkan dan dioptimalkan. Karena selama ini juga berdasarkan informasi dari DLHK tidak pernah mengurusi masalah pemakaman. Iya, manggawai gitu. Ya, seperti itu. Jadi terkesannya liar dan tidak ada yang mengurus. Nah, tetapi insya Allah mulai sekarang mulai dibenahi, kemudian mulai juga diinventarisir pemakaman-pemakaman yang ada di Kabupaten Sumedang, supaya nanti diinventarisir seluruhnya di bidang pemakaman DLHK. Karena sekarang ini seperti Taman Makam Nasional itu pengelolaannya dan penyelenggaraannya ada di Dinas Sosial, seperti itu. Kemudian tempat-tempat pemakaman yang di desa ya, tempat pemakaman umum itu ada di BKAD. Itu seperti itu. Jadi terpencar gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga mungkin akan dipusatkan ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang pemakaman, sehingga lebih terstruktur ya, Bu ya? Betul, lebih terstruktur, dan semua tempat-tempat atau lokasi-lokasi pemakaman yang sudah ada di Kabupaten Sumedang atau yang nantinya akan dilakukan atau dibuka tempat pemakaman baru itu semua tercatat dan diinventarisir dengan baik di DLHK bidang pemakaman tersebut. Iya, luar biasa. Ini memang menarik ya, Bu ya, kalau berbicara mengenai ini. Nah, kaitan juga karena dari DPRD juga sebagai fungsi pengawasan. Nah, ini ke depannya untuk pengawasannya seperti apa, Bu? Kaitan dengan tadi, kadang kalau orang yang memang oke lah secara finansial bagus, mereka punya lahan pribadi. Nah, itu diatur tidak, Bu, untuk tempat pemakaman khusus untuk keluarga seperti itu? Apakah di dalam raperda ini ada?
Iya, untuk taman pemakaman khusus juga itu diatur di dalam Raperda ini ya. Bagaimana tadi harus mengandung estetika, harus diperhatikan jarak dari rumah penduduk dan lain sebagainya itu. Tapi yang menjadi masalah kalau yang sudah sebelumnya ada, kalau yang sudah lama ada, ya kita mau seperti apa? Ya, paling pencegahan dan pengawasannya supaya tidak bertambah lagi. Tidak bertambah lagi dan nanti dibuatkan apabila misalnya sah-sah saja ya, apabila misalnya seseorang dia mempunyai lahan yang diperuntukkan bahwa ini makam keluarga kami gitu ya, sah-sah saja, tapi mungkin tempatnya harus disesuaikan berdasarkan peraturan yang disusun dalam Raperda tersebut. Iya, dan tentunya ini keterlibatan dari pihak desa setempat juga ya Bu ya dilibatkan. Ya, dan ini juga nih pemirsa SMTV, kalau sudah ada pengawasan, nah ini sebagai salah satu contoh kasus mungkin di kota-kota besar, itu kan Bu ada lahan pemakaman yang komersil ya, yang kita tahu di Karawang itu kan, San Diego Hill itu. Nah, apakah di Sumedang ada wacana Bu untuk membuat lahan pemakaman yang komersil seperti itu? Iya, di Kabupaten Sumedang sebetulnya sudah ada pemakaman komersial yang ada di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung. Oh, di Cimanggung ada. Itu sudah berjalan cukup lama juga dan penghuninya juga saya pernah survei ke sana sudah cukup banyak juga. Itu asalnya dulu pengembangan dari pemakaman Cikadut karena sudah penuh sehingga Cikadut Bandung Cikadut Bandung sehingga salah satu pengusaha yayasan pemakaman tersebut dia membeli lahan di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung dan dibuat taman pemakaman komersial dan biasanya yang dimakamkan di sana adalah dari Chinese ya seperti itu dan itu sudah diplotting ukuran misalnya berapa meter kali berapa meter persegi ada atau satu kasta-kastanya tuh ya. Ya betul, ada kelas A, kelas B, kelas C, sekian gitu. Itu nah, kalau hal-hal yang seperti itu Bu kaitan dengan retribusinya mungkin ya nanti. Nah, itu diatur juga tidak Bu retribusinya seperti apa? Betul. Retribusinya juga sudah diatur di dalam Raperda tersebut bahwa ada beberapa peraturan retribusi termasuk juga jangka waktu karena setiap 5 tahun sekali disampaikan juga harus melakukan registrasi. Artinya berapa jumlah makam yang ada pada tahun ini, berapa penambahannya, kemudian bagaimana kondisi yang sekarang, itu diatur juga supaya apa? Supaya lebih tertib administratif. Iya, jadi ada konsep sewa tanah makam seperti itu ya Bu? Iya, jadi kalau begitu orang yang meninggal itu tergantung yang hidup ya Bu ya. Kalau sewanya tidak diperpanjang itu makamnya bisa nggak ada gitu ya, bisa ditumpuk begitu. Ya, pemirsa SMTV menarik nih pembahasan kita mengenai Raperda pengelolaan dan juga penyelenggaraan pemakaman ini dan salah satunya juga retribusi itu juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah juga ya Bu masuknya. Nah seperti itu. Jangan kemana-mana pemirsa SMTV nih akan kita bahas masih seputar Raperda Inisiatif DPRD di SMTV Eces Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih dalam program Balai Sawala bersama Ibu Sonia Sugian, Ketua Pansus Raperda Inisiatif DPRD mengenai Raperda pengelolaan dan juga penyelenggaraan pemakaman yang ada di Kabupaten Sumedang. Menarik tadi yang disampaikan Bu Sonia kaitan dengan isi dan juga ruang lingkup dalam Raperda yang dibahas saat ini. Dan memang yang kita ketahui juga nih pemirsa SMTV bahwa kebutuhan tentang lahan pemakaman ini kan memang kebutuhan dasar masyarakat begitu ya, tanpa harus memandang latar belakang sosial ekonomi. Ini warga masyarakat berhak mendapatkan hak yang sama begitu untuk dimakamkan di lahan pemakaman yang layak tentunya ya, terus teratur rapi dan mudah diakses. Nah ini kan nggak seru juga ya Bu kalau tiba-tiba di lahan pemakaman ini kan di gunung gitu kan repot juga begitu. Nah ini Bu Sonia nih selama pembahasan mengenai Raperda 2 Raperda ini Bu, ada kendala tidak Bu yang dirasakan Ibu nih dalam pembahasan ini? Iya, alhamdulillah selama pembahasan untuk penyusunan atau Raperda ini, alhamdulillah tidak ada kendala. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar.
ketika kami melaksanakan public hearing pun begitu antusias dari stakeholder yang kami undang untuk menyampaikan, memberikan saran, kemudian menyampaikan usulan-usulan mengenai 2 raperda tersebut. Dan itu semua tentunya jadi bahan inventarisir bagi kami yang sangat bermanfaat. Iya, dan tentunya juga kalau raperda ini sudah diatur dan sudah diputuskan, ini akan meminimalisir konflik antar warga tadi ya Bu, karena kan banyak kasus yang berkonflik warga hanya karena perebutan lahan makam, yang ini tidak boleh, yang ini merasa berhak begitu. Nah, kalau untuk penyelesaian ketika nanti ada persengketaan seperti itu diatur juga Bu dalam raperda ini atau bagaimana? Iya. Pada saat ini memang ada saja ya konflik tentang pemakaman. Di antaranya konflik yang pernah kami tanggapi itu bahwa ada sebuah lahan pemakaman yang asalnya dari sebuah keluarga, kemudian diwakafkan gitu ya. Kemudian diwakafkan, kemudian ada keluarga yang lain yang menggugat gitu ya. Itu sempat ada seperti itu. Tetapi kalau misalnya sudah terjadi kepada hal-hal yang menjurus pidana, tentunya kita bawa ke ranah kepolisian ya untuk menyelesaikannya. Tetapi apabila masih bisa diselesaikan secara musyawarah dengan kekeluargaan, tentunya bisa diselesaikan dengan musyawarah dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan dengan adanya raperda yang kami buat ini, baik penyelenggaraan dan pengelolaan pemakaman maupun penghormatan dan pemenuhan hak untuk kaum disabilitas, tentunya harapan saya benar-benar 2 buah peraturan daerah ini apabila sudah disahkan menjadi payung hukum untuk semua masyarakat yang memang memerlukan tentang fasilitas ini. Nah, pertama untuk para kaum penyandang disabilitas, mereka lebih mempunyai kepastian hukum, mereka lebih mempunyai kepercayaan diri karena semua permasalahan yang menjadi permasalahan berat yang selama ini mereka hadapi ternyata sudah diatur semua di dalam perda ini, sehingga mereka mempunyai harapan ada payung hukum yang melindungi mereka, ada solusi bagaimana mereka untuk menempuh apabila ada permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Kemudian untuk penyelenggaraan pemakaman juga bahwa dengan menjamurnya perumahan-perumahan pada saat ini perlu ditertibkan supaya semuanya tertib administrasi, terstruktur, terinventarisir, dan tentunya harapan kita juga bisa menambah PAD untuk pemerintah daerah. Nah, dan sekaligus juga dengan adanya kedua perda ini benar-benar kami meskipun waktu yang kami terima sangat singkat ya pada waktu itu dari akhir tahun kurang lebih antara November. Ini berapa bulan mungkin Ibu? 3-4 bulan ya? Ya sekitar Desember ya pokoknya Desember, Januari, Februari sekitar 3 bulan lah. Sekitar 3 bulan alhamdulillah sudah hampir rampung. Sudah hampir rampung. Ya, dan mudah-mudahan di bulan depan sudah bisa disahkan mempunyai peraturan daerah yang sudah siap untuk dijadikan pedoman dan payung hukum untuk masyarakat Kabupaten Sumedang. Iya, luar biasa. Dan untuk raperda inisiatif ini Bu, kalau melihat begitu ya, ini kan raperda inisiatif pertama mungkin ya untuk di periode anggota DPRD 2024-2029 begitu. Nah, ini juga kita berharap sebagai masyarakat Sumedang begitu, apalagi kan dari fungsi legislasi DPRD memang fungsinya membuat raperda ya Bu, dan alhamdulillah semoga kedepannya ini semakin banyak lagi Bu raperda-raperda inisiatif yang digagas oleh DPRD Kabupaten Sumedang, karena ini kan tentu saja manfaatnya tidak hanya untuk warga masyarakat saja, tetapi bisa berimplikasi terhadap aspek keuangan daerah. Tadi juga menambah untuk retribusi dan sebagainya, sehingga terutama untuk pengelolaan penyelenggaraan pemakaman juga tadi bisa meminimalisir konflik antar warga, sehingga lebih bisa meningkatkan keharmonisan di masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita juga berharap untuk Pengtus sekitar di bulan Maret ya Bu. Ya, insya Allah targetnya ya, di bulan Maret karena sudah selesai. Dan talk show hari ini juga SMTV kerjasama dengan DPRD Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari upaya sosialisasi kepada masyarakat, diseminasi informasi mengenai
Oh iya, bahwa DPRD Kabupaten Sumedang sesuai dengan tupoksinya sedang menggodok begitu ya, membahas Raperda inisiatif yang tentunya ini berharap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena itu tujuan utamanya ya Bu ya. Iya. Sekali lagi Ibu Sonia terima kasih nih atas waktunya. Sayang sekali pemirsa SMTV sebetulnya masih banyak Bu yang mau Iya. ditanyakan, namun waktunya nih sudah tidak mencukupi. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dengan topik yang berbeda masih seputar DPRD Kabupaten Sumedang seperti apa tugas pokok dan fungsinya. Mungkin terakhir saja kepada Ibu Sonia ada yang mau disampaikan Bu untuk warga masyarakat Sumedang? Iya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD atas kepercayaannya, memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Ketua Pansus untuk Pansus Inisiatif Penghormatan dan Pemenuhan Hak Disabilitas serta Pansus untuk Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemakaman. Berdasarkan kemarin yang sudah kami kerjakan, kami semua para anggota Pansus sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, dari tim akademisi juga sudah bekerja, dan insya Allah kami menginginkan bahwa Raperda ini bisa secepatnya disahkan menjadi peraturan daerah. Dan kenapa kami kemarin membahas secara detail, karena kami menginginkan bahwa Perda ini apabila sudah disahkan menjadi peraturan daerah yang bersifat long lasting. Artinya bahwa Perda ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jangan sampai Perdanya baru dibuat, rubah lagi, harus ada kebijakan baru, ada ketentuan baru karena belum dimasukkan, sehingga harus dilakukan perubahan seperti itu. Dan tentunya setelah Raperda ini disahkan menjadi peraturan daerah, kami juga anggota DPRD mempunyai harapan bisa mensosialisasikan peraturan daerah yang sudah disahkan tersebut melalui sosper kepada masyarakat secara umum, selain melalui talk show seperti ini ya. Nah, karena masyarakat kadang-kadang tidak semua nonton TV, tidak semua membaca berita, tetapi mereka juga lebih senang kalau mereka itu dikunjungi. Dikunjungi oleh anggota dewan dengan maksud tujuan tertentu, salah satunya menyampaikan sosialisasi tentang peraturan daerah 2 Perda yang akan disahkan ini, sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang lebih luas dan mereka juga merasa ada kebanggaan biasanya ya, ada anggota dewan yang mengunjungi mereka, melakukan sosial peraturan daerah dan menambah wawasan juga mereka, dan ini insya Allah akan sangat berguna bagi semua masyarakat Sumedang, baik bagi penyandang kaum disabilitas, kemudian bagi para pengelola atau pemilik sekolah disabilitas, juga bagi semua stakeholder, juga masyarakat pada umumnya di Kabupaten Sumedang tentang Perda yang dibuat pada saat ini oleh DPRD. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Sonia atas penjelasannya sangat detail, dan mungkin nanti ke depannya Bu kalau ada kunjungan ke lapangan bolehlah nanti sama SMTV biar ada peliputan ya Bu ya untuk beritanya, dan ini juga sebagai bagian upaya untuk memberikan informasi ya kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang. Sekali lagi terima kasih Bu Sonia atas waktunya, dan pemirsa SMTV, saya Pipit Nurvina beserta narasumber saya Ibu Sonia pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.